Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, terima kasih terutama kepada Pak Kiai Hussein Muhammad. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Kepada teman-teman juga terima kasih sudah berkenan selalu sempatkan hadir di sore hari. Nah, ini agenda rutin kita di dalam rangka kita menyebarkan satu gagasan positif tentang Islam yang ramah, yang terbuka, yang toleran, dan tentu saja satu sikap kewarganegaraan yang inklusif. Nah, teman-teman sekalian, ikhtiar ini selalu kita laksanakan setiap bulan Ramadan. Ini kalau nggak salah Buya Hussein ini sudah yang kelima. Lima tahun yang kelima kita mengadakan ini, dan alhamdulillah kita terus laksanakan karena mendapatkan respon yang positif dari teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-17. Nah, pertemuan di ke-17 ini kita akan membicarakan tentang fikih dan tasawuf, dua pendekatan beragama dari sisi lahir dan batin. Nah, teman-teman sekalian, ini akan dibahas oleh Kiai Haji Hussein Muhammad. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Dar El Fikr di Cirebon. Kita kenal luas beliau sebagai seorang cendekiawan muslim yang banyak menaruh perhatian pada dua tema ini, pada fikih dan tasawuf. Nah, teman-teman sekalian, saya akan langsung berikan waktu kepada Pak Kiai Hussein Muhammad untuk membicarakan topik ini, karena dua topik ini tentu saja adalah dua pendekatan di dalam beragama yang seringkali diperhadap-hadapkan, padahal tidak. Ini adalah dua pendekatan yang berbeda yang sama-sama tuqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah, cuma banyak yang menganggap ini berbeda begitu. Nah, ini akan bagaimana Pak Kiai nanti akan bicara soal ini. Saya persilakan Pak Kiai Hussein Muhammad untuk bicara. Kita punya waktu 1 jam ke depan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Terima kasih Mas Fahru Razi. Senang sekali bisa ketemu lagi. Untuk berapa kali? 5 kali? 6 kali? Ini yang kelima kita. Terima kasih ya. Baik, saya ingin memulai dari menjelaskan tentang terminologi. Biasanya saya menyampaikan ada mungkin kesalahpahaman cara kita membaca sebuah teks. Paling tidak ada 3 kata yang seringkali dimaknai secara sama. Ad-din, asy-syari'ah, wal fiqh. Ad-din, asy-syari'ah, dan al-fiqh. Gitu ya. Saya ingin menyampaikan ad-din, makna ad-din seringkali dipahami sebagai agama, syariah seringkali juga sebagai agama, dan al-fiqh. Karena itu saya ingin mencoba menjelaskan dulu. Ad-din itu adalah keyakinan al-ghaibiyat, keyakinan terhadap sesuatu yang metafisis. Dan yang kedua adalah nilai-nilai universal kemanusiaan. Itu ad-din. Ad-din adalah keyakinan metafisis. Yang kedua, ad-din juga bermakna moralitas kemanusiaan universal. Karena itu sebetulnya kata seorang mufassir besar At-Tabari, ad-din wahid wasyari'ah mukhtalifah. Agama itu satu, yang berbeda adalah syariat. Itu diungkapkan dalam hadis Nabi, dalam ayat Al-Quran, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Oke. Masing-masing kamu mempunyai syariat yang berbeda-beda. Oh. Kalau begitu sesungguhnya syariat bukanlah ad-din. Syariah adalah jalan, cara, metode mendekati ad-din, mendekati Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi
pusat seluruhnya adalah Allah. Tapi bagaimana cara manusia mendekati Allah, menuju Allah? Nah, itu namanya syariat. Bagaimana cara manusia mendekati Allah dan bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Itu ad-din, syariatnya gitu. Arah kita adalah ke ad-din. Dan ini menunjukkan bahwa semua sebetulnya punya gagasan yang sama, cara yang sama. Agama-agama semua mempunyai cara yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama. Begitu makna saya ya. Tadi ad-din wahid wa syariah muhtalif. Syariah itu apa saja? Syariatul Islam itu apa? Bukan fikih. Syariat bukan fikih. Syariat adalah aturan-aturan pokok dalam agama menuju kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Karena kita berhadapan dengan manusia yang banyak, maka syariat, aturan-aturan pokok itu hanya membicarakan tentang satu, adamuz zulmi, tidak boleh menganiaya, tidak boleh bertindak zalim. Oke? Satu, syariat itu aturan gitu aja. Tidak boleh menyakiti, la darara wala dirar. Itu syariat. Kemudian tidak merendahkan, adamul ihtiqar, merendahkan orang, siapapun dia. Di antara pada semua makhluk Allah. Oke, yang keempat, tidak merugikan atau tidak menipu. Adamul gharar. Ya. Yang selanjutnya adalah iqamatul adl. Bagaimana menegakkan keadilan. Yang ketujuh adalah wa amrum syura bainahum, musyawarah. Yang terakhir adalah masalihul ammah, kemaslahatan publik. Itu ya. Jadi Al-Quran tidak menjelaskan seluruh proses persoalan kemanusiaan manusia dalam relasi antar manusia, tetapi hanya memberikan garis-garis besar saja jalan ke sana itu. Oke, sampai di situ. Dan yang ketiga adalah fikih. Nah, saya akan masuk kepada fikihnya. Apakah fikih itu? Fikih bukan syariat. Fikih bukan din. Fikih adalah produk pikiran para intelektual yang digali dari sumber-sumber ad-din dan syariat itu untuk merespon kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa kehidupan yang hadir di dalam ruang dan waktu yang berbeda, beragam, yang bergerak, berubah. Oke ya, ini poin penting dari definisi fikih maksud saya. Fikih adalah produk manusia untuk merespon kasus di dalam kehidupan bersama, di dalam yang berada di dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda, berubah, beragam, gitu, yang menghasilkan sebuah keputusan hasil dari produk pemikiran tadi, menghasilkan sebuah keputusan praktis yang terkait dengan hukum tadi, syariat tadi. Oke, jadi intinya sih, fikih adalah pendapat, pandangan di fatwa, begitu ya, fatwa manusia-manusia intelektual, baik secara individual maupun secara kolektif, seperti Majelis Ulama, seperti PBNU, Muslim Muhammadiyah, kaum menghasilkan, atau siap individu-individu ditanya hukumnya apa, maka itu sesungguhnya fikih. Karena itu fikih beragam, berbeda-beda
berbeda pendapat. Mengapa fikih? Pandangan manusia berbeda-beda karena manusia hidup di dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda, yang berkembang, berubah, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Baik ya. Jadi ada bagian yang bisa berubah, ada cara menuju Tuhan, dan ada satu lagi namanya adalah nilai-nilai kemanusiaan universal sebagai sebuah tujuan daripada proses itu. Maksud saya adalah kalau begitu seharusnya keputusan-keputusan hukum apapun harus memperlihatkan nilai-nilai kemanusiaan universal itu. Sudah, itu dulu. Nah, sekarang kita bicara tentang tasawuf. Kata ini sebetulnya adalah relatif baru karena pada masa Nabi dan para sahabat sesungguhnya tidak ada terminologi ini sebagai sebuah keilmuan, tetapi ada perilaku saja. Perilaku seorang yang kemudian disebut sebagai seorang sufi. Tetapi apa? Saya langsung aja deh. Ya. Ini pendekatan yang bersifat spiritual. Kalau tadi fikih pendekatan yang bersifat praktis, bagaimana menjalankan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai. Bagaimana menjalankan kehidupan praktis yang sesuai dengan gagasan kemanusiaan universal. Gitu. Nantinya akan terjadi perbedaan-perbedaan cara orang memandang bahwa ini baik, ini buruk dalam sebuah komunitas tertentu, di dalam zaman tertentu, dan sebagainya. Oke. Nah, kalau para ulama mendefinisikannya proses menuju Tuhan melalui jalan spiritual. Ya. Jadi sebelum itu saya ingin mengatakan begini dulu. Manusia itu dan alam semesta itu terdiri dari dua hal, tubuh dan ruh. Oke? Tubuh dan ruh. Dan potensi-potensi spiritual yang lain. Manusia, biasanya saya ngomong, manusia itu diberi, manusia adalah tubuh yang diberi potensi-potensi kemanusiaan. Salah satunya adalah ruh. Dan ruh itulah yang menggerakkan tubuh. Roh itulah yang menggerakkan tubuh. Oke, situ dulu. Nah, bagaimana cara kita mendekati Tuhan? Maka para ulama, para ahli tasawuf, sebetulnya berbeda-beda nih. Saya ingin mengatakan pandangan Dr. Sami Nashar. Dr. Sami Nashar membagi pendekatan spiritual kepada Tuhan itu dalam 3 bentuk yang kita sebut sebagai tasawuf falsafi. Okay. Ada tasawuf amali, tasawuf falsafi, ada tasawuf amali atau disebut juga tasawuf sunni. Yang ketiga adalah tasawuf salafi. Itu 3 ya. Tasawuf falsafi, tasawuf sunni atau tasawuf amali, dan ketiga adalah tasawuf salafi. Bagaimana kita membedakan antara 3 tasawuf itu? Tetapi semuanya sepakat dalam satu hal. Untuk mendekati Tuhan, maka diperlukan proses. Namanya pembersihan diri. Takholli tadi. Takholli. Jadi, karena ada potensi-potensi di dalam ruh manusia, di dalam tubuh manusia. Potensi-potensi yang ada di dalam tubuh manusia itu. Ada, kalau saya mengatakan ada potensi setan. Ada potensi malaikat, gitu. Yang dalam diri. Manusia diberi keistimewaan
keistimewaan yang tidak dimiliki oleh malaikat maupun setan, yaitu akal intelektual. Akal intelektual lah yang kemudian harus mencoba mengelola untuk menuju kepada Tuhan itu. Cara pertama adalah takhalli. Itu tadi. Takhalli adalah membersihkan kotoran-kotoran atau sifat-sifat setan yang ada di dalam tubuh manusia itu. Ya. Hasud, dengki, marah, segala macam deh. Intinya itu hal-hal yang negatif. Ya. Yang negatif. Kedua, langkah berikutnya harus tahalli biasanya gitu. Tahalli itu menghiasi diri dengan perilaku-perilaku indah. Tahalli itu adalah menghiasi diri, menampilkan diri dengan perilaku-perilaku yang indah. Tahalli. Oke. Jadi ini sifat-sifat kebaikan selalu. Yang ini merupakan sifat malaikat. Nah, gitu. Dikendalikan oleh akal manusia tadi. Dan yang ketiga, nantinya pada puncak proses perjalanan menuju Tuhan, itu akan kita sebut sebagai tajalli. Tajalli adalah akan, ini pada nanti saya bilang akan ada fase tadi itu, ada bentuk-bentuk tasawuf tadi itu nanti. Yang ini sampai di sini, yang ini sampai di sini, dan terakhir adalah sampai di tajalli. Gitu, tajalli. Oke, inilah yang kemudian dibagi. Ini tasawuf falsafi, ini tasawuf sunni, ini tasawuf salafi. Tasawuf salafi itu hanya sampai takhalli aja, gitu. Nah, tasawuf sunni itu tahalli. Sampai pada tahalli saja, perilaku-perilaku kemanusiaan yang bagus, yang indah, ya memanusiakan manusia lah. Bagaimana menghormati manusia, bagaimana rendah hati, bagaimana tulus, bagaimana apalagi sabar dan sebagainya. Oke. Jadi saya bilang itu nama masuk di dalam bahasa lainnya al-akhlaqul karimah. Jadi tasawuf sunni itu adalah ekspresi kemanusiaan universal. Gitu. Saya selalu membedakan Nurfalis ya. Ada al-akhlaq, ada al-adab. Oke, ya. Akhlak dan adab itu berbeda. Akhlak itu dibentuk, didasarkan pada kata khalaqa. Karena itu khalaqa ciptaan Tuhan. Karena itu adalah sesuatu sifat yang melekat ke dalam diri manusia, setiap manusia. Itu namanya. Kalau saya kemudian sekarang mengatakan bahwa dalam konteks hari ini, kata akhlak saya sinonimkan dengan hak asasi manusia. Gitu. Jadi berakhlakul karimah adalah menghargai sifat-sifat yang melekat di dalam diri manusia setiap. Karena itu bersifat universal. Akhlak itu seperti rendah hati, seperti tulus, seperti menghormati orang, seperti pemurah. Itu beberapa saja dari makna al-akhlak. Dan ini dikehendaki oleh semua manusia di seluruh dunia tanpa membedakan identitas kultural, politik, dan sebagainya. Ini namanya tasawuf sunni. Tasawuf amali. Saya membaharkan tasawuf amali adalah berperilaku, mengekspresikan relasi, saling menghormati, rendah hati, tulus, rela. Nah, nanti
mahabbahnya nanti. Iya, iya. Mahabbah nanti. Lain lagi nih. Saya bagi tasawufnya tasawuf nanti. Jadi ada misalnya az-zuhdu wal wara'u, menjaga diri, menjaga kehormatan diri, at-tawadhu'u misalnya rendah hati, kemudian al-ikhlasu, kemudian ar-ridho, senang pada orang lain. Oke. Di situ saya bilang ini namanya tasawuf sunni. Nah, ya. Dan ini kalau saya menyebut para tokohnya, tokoh untuk kelompok ini, kelompok tasawuf sunni atau salah atau amali itu antara lain misalnya adalah Imam Ghazali, kemudian Ibnu Athaillah Sakandari, kalau di Indonesia namanya Nuruddin Ar-Raniri, gitu, ya. Bukan Hamzah Fansuri nih, bukan. Bukan, ya. Beda. Oke. Jadi bukan Hamzah Fansuri, bukan Samsuddin Ar-Raniri, bukan. Iya, iya. Tapi Nuruddin Ar-Raniri. Oke. Jadi bagian di situ dulu. Ya. Sementara nanti tingkat yang terakhir adalah tasawuf falsafinya. Nah, berbeda lagi nih. Tasawuf falsafi itu melampaui. Jadi kalau ini terbatas pada relasi antar manusia yang senantiasa diawasi oleh Tuhan, tasawuf sunni amali itu adalah perilaku antar manusia yang diawasi oleh Tuhan. Gitu. Hasilnya begitu sebetulnya. Tuhan selalu ada di dalam dirinya, tetapi seakan-akan berbeda dari dirinya, tidak merasuk ke dalam dirinya. Anda ada di dalam Tuhan. susah nih kalau menjelaskannya ya. Jadi intinya di situ deh. Sampai pada batas yang Tuhan sendiri, manusia sendiri. Gitu. Kalau saya mencoba menggambarkan dengan piramida, ya, piramida itu ada tingkat bawah, ada tingkat menengah, ada tingkat di atas, dan ada Tuhan di atasnya. Puncaknya ya. Puncaknya itu. Jadi kalau di bawah itu fikih. Fikih paling bawah itu dasarnya. Paling bawah itu fikih. Karena orang awam, mayoritas manusia itu ada di orang bawah. Karena itu pemahaman mereka atas adanya Tuhan atau ketundukan kepada Tuhan mengikuti produk yang digali dari teks-teks ketuhanan yang bentuknya adalah praktis, yaitu fikih. Oke? Jadi itu untuk itu. Tetapi pada tingkat lebih lanjut, pada tingkat fase yang intelektual, itu pada tingkat ada argumentasi logika. Yeah. Itu argumentasi logika. Dan pada tingkat yang ke atas adalah rasa. Jadi relasi rasa antar manusia. Di dari atas itu kemudian menuju Tuhan. Nah, disitulah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu melampaui tasawuf amali, melampaui tasawuf sunni. Nah, namanya tasawuf falsafi yang ingin menyatukan diri dengan Tuhan. Nanti saya akan cerita tentang perdebatan di antara ini dengan tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Nanti ini perdebatannya ya. Jadi di situ kalau tasawuf falsafi itu paling tidak kita mengenal tiga istilah, yaitu ittihad. Ittihad itu berarti
Tuhan masuk ke dalam dirinya. Oke. Ada lagi setelah itu dirinya masuk ke dalam Tuhan. Apa itu namanya? Ya, kalau itu turun, yang satu lagi naik. Jiwanya naik ke atas. Kalau itu ada Tuhannya turun ke bawah, ke dalam dirinya. Oke? Dan yang terakhir adalah wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu yang ada hanyalah Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan. Itu. Nah, itu saya bilang makna dari para tasawuf itu beragam, bertingkat-tingkat, jadi tidak bisa digeneralisasi, dan bukan tarekat. Oh iya. Tasawuf bukan tarekat. Tarekat adalah cara saja yang sifatnya ya apa ya, kayak mujahadah, kayak membaca itu, bukan di dalam cara berpikir yang kemudian melahirkan satu keyakinan bahwa ada Tuhan. Saya ingin mengkritik aja nih, Mas Fahru Razi. Yeah. Di sini banyak sekali tarekat-tarekat. Betul. Akan digambarkan sebagai cara dekat dengan Tuhan. Betul. Tetapi bagaimana realitas kehidupan ternyata tidak memberikan pengaruh atas perilaku dirinya sendiri. Mengapa begitu? Sholatnya rajin, puasanya rajin, apanya rajin, zikirnya rajin, ya di mana-mana, baca selawatnya rajin dan sebagainya. Itu konon adalah tarekat ya. Tetapi dia tidak memikirkan, karena di dalam dirinya bukan ruhnya yang bukan ruhnya yang tadi niru-niru aja gitu. Saya sebenarnya melakukan kritik. Bagaimana ya di Indonesia ini yang dikenal sebagai negara beragama, musolanya banyak, masjidnya banyak, madrasahnya banyak, pesantrennya banyak, yang haji banyak, yang umroh banyak, yang zikir banyak. Tapi dalam waktu yang sama kok begini keadaannya? Korupsi ada di mana-mana, kekerasan ada di mana-mana, permusuhan ada di mana-mana. Nah, ya jadi maksud saya tasawuf bukan begitu. Dari tasawuf itu ya tadi saya sih kalau menggunakan tasawuf sunni aja, yaitu bagaimana melakukan relasi antar manusia tanpa merendahkan, tanpa sebagainya. Itu namanya tasawuf sudah. Dan itu tidak perlu bertarekat itu, Buya Hussein. Iya, tidak. Ini nanti bisa jangan liberal lagi nih, Mas. Aduh, bingung juga saya sebetulnya sih. Ya, sampai tanyanya begitu sih. Jadi nanti kalau dijawab tenang-tenangannya gimana gitu loh. Tapi maksud saya sesuatu itu harus dipahami secara betul gitu loh. Itu bagus. Itu cara bagaimana menghubungkan dirinya dengan Tuhan dengan kesadaran sepenuhnya. Begitu, bukan sekedar formalitas. Betul itu dia. Nah, oke. Nah, begini. Sudah ya, jadi kalau kita melihat pada bentuk-bentuk tasawuf, ada tasawuf yang terakhir sebetulnya tasawuf salafi itu, pokoknya tasawuf pokoknya melakukan kebaikan sebagaimana Nabi melakukannya. Oh iya. Begitu. Tidak boleh keluar dari yang disampaikan Nabi, yang dilakukan oleh Nabi. Terbatas di situ aja. Itu mereka menganggap itu bagus. Itulah tujuan agama. Itulah tujuan mendekati Tuhan. Betul. Jadi hanya sampai pada apa yang dilakukan oleh as-salafus sholih, an-nabi was-salafus sholih, perilaku-perilaku itu. Sehingga yang tidak pernah dilakukan oleh mereka salah, buruk dan sebagainya. Oke, nah sudah
ya. ini saya akan bicara tentang bagaimana di Indonesia tentang 3 hal itu. Saya bilang Indonesia itu mengalami proses paling tidak 3 gelombang. Iya. Bagaimana keberagaman manusia di Indonesia itu sejak ada di Indonesia. Sejak Islam ada di Indonesia, bagaimana keberagaman masyarakat di Indonesia itu. Seperti kita ketahui, sebelum Islam ada di Indonesia, telah ada agama-agama lain. Buddha, Hindu, Cina, sebagainya. Yang hadir terlebih dahulu. Nah, kemudian Islam baru masuk ke Indonesia. Yang hadir di dalam masyarakat Indonesia yang pertama kali adalah cara keberagamaan tasawuf falsafi. Begitu. Karena cara pandang tasawuf falsafi itu relevan dengan konteks Indonesia. Wahdatul wujud. Karena kalau saya membaca misalnya Buddha, apa namanya itu, Zoroaster misalnya kan gitu, atau Hindu, itu aduh, sebetulnya sih sama-sama dengan cara yang berbeda saja. Betul. Pakai begini, ada begini. Iya. Dan semua untuk kemanusiaan. Itu dia. Oke. Nah, itu berlangsung berapa abad kira-kira? Hamzah Fansuri dan Samsuddin Ar-Rani ini mengembangkan teori tasawuf falsafi Ibnu Arabi misalnya. Ya kan? Bagaimana? Tasawuf itu adalah para tokohnya ya. Tokohnya adalah Al-Hallaj. Tokohnya adalah Ibnu Arabi. Tokohnya adalah Rabi al-Adawiyah. Itu antara lain. Tokoh-tokoh Sufi tasawuf falsafi itu. Coba. Yang semua mengarah kepada cinta. Tujuan ya hidup itu saling mencintai. Kalau bahkan mereka mengatakan mencintai manusia adalah mencintai Tuhan, atau mencintai Tuhan adalah mencintai manusia. Hampir semua para tasawuf falsafi mengarah ke situ, melakukan gagasan-gagasan penyatuan manusia. Karena sesungguhnya manusia adalah ciptaan Tuhan, tidak boleh melukai ciptaan Tuhan. Oke. Itu dulu. Banyaklah. Nanti kalau saya baca puisi panjang, habis waktunya ya. Gitu ya. Nanti kita kasih kesempatan untuk teman-teman juga bertanya, Pak Kiai. Oke, bagus. Terima kasih ya. Nah, begitulah teman-teman sekalian. Pada akhirnya itu puncak dari proses perjalanan spiritualitas manusia adalah kembali kepada Tuhan. Karena saya kira kita sudah paham semuanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita bisa saja bermakna milik Tuhan, bisa saja bermakna dari Tuhan. Kita semua alam semesta ini berasal dari Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan, dan nanti kita semua akan pulang menuju kepada Tuhan bersama dengan Tuhan. Nah, itu puncak daripada proses kehidupan yang difikirkan secara beragam oleh manusia, dan puncaknya adalah bagaimana menyatu dengan Tuhan. Itu dikuatkan para pemikir tasawuf falsafi. Silakan baca
karya-karya Platon misalnya. Ya. Gitu ya. Nanti ada neoplatonisme, itu akan membagi itu semuanya dalam dua fase-fase yang berbeda tadi itu. Kita harus menghargai semuanya ya. Terima kasih. Silakan kalau ada hal yang tidak setuju boleh saja. Setuju, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, Oke, silakan Mas. Iya, terima kasih Buya Husein. Ini banyak sekali inspirasi saya kira yang kita dapat pada sore hari ini. Tadi sudah disampaikan sejak awal bedanya yang intrinsik antara yang apa namanya yang jelas antara fikih dan tasawuf. Ini sebetulnya adalah dua jalan yang tentu saja berbeda, tetapi pada ujungnya adalah bagaimana cara manusia mendekati Tuhannya. Kira-kira gitu. Nah, pada fikih misalnya, itu kan sebetulnya dia adalah apa ya, produk manusia yang kemudian menjadi hukum formal misalnya, dan itu kemudian mengatur kehidupan manusia yang bagaimana manusia itu sebetulnya harus bersikap baik, nilai-nilai universal kira-kira yang ditanamkan di dalam diri manusia. Nah, tasawuf justru lebih dalam lagi. Ini betul-betul model taqarrub ilallah dengan tadi pembagiannya ada falsafi, ada amali atau sunni, dan ada salafi. Dan tentu saja tadi Buya Husein menyampaikan lebih oke lah kita sebagai masyarakat awam mungkin masuknya kita tegaskan dulu nih yang amali ini, yang kira-kira perilaku kita ini yang penting. Nah, itu yang saya kira apapun kita agamanya, apapun basic kultur kita, budaya kita, yang paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dalam bahasanya Buya Husein tadi, yaitu adalah hak asasi manusia tadi. Betul. Itu prinsipnya adalah berlaku baik, tidak merugikan orang lain. Ada banyak sekali tadi disampaikan. Baik teman-teman sekalian, Buya Husein, saya ingin ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf, ini saya. Ada. Ya, ini ada misalnya dari The Accounting. Ini namanya ada Accounting. Apa indikator kualitas atau tingkatan akhlakul karimah dari seseorang, Buya? Apakah perilaku manusia yang impulsif adalah cenderung akhlak dari seseorang? Oke. Terima kasih ya. Bagus sekali ya. Tapi saya tadi ada di sini saya baca pertanyaan bagaimana terkait dengan perbedaan akhlak dan adab. Ya, betul. Nah, yang saya belum ceritakan adalah adab. Adab itu etika tradisi yang dibentuk oleh tradisi, yang dibentuk oleh komunitasnya sendiri-sendiri. Tidak bersifat universal. Ya. Seperti itu, nunduk. Misalnya tuh. Gitu. Itu tidak sama dengan yang ada di negara lain. Gitu. Jadi etika sosial, etika komunitas sosial, gitu. Beda-beda nantinya cara menghormati orang, berbeda-beda caranya. Tetapi manusia harus menghormati orang lain. Itu caranya bagaimana? Nah, ada dirumuskan oleh adab namanya. Adab. Gitu ya. Kenapa Rasulullah Al-Quran tidak wa'atuli utami makarimal akhlak, bukan wa'atuli utami adab misalnya kan. Ada yang bicara tentang yang universal, kemanusiaan universal dulu, tapi yang kemudian ada orang membentuk. Kalau bahasa kita kan kuliatul adab, apa itu? Kuliah sastra, bisa. Iya, kuliah sastra. Beradab, beretika. Gimana? Adab itu. Kebudayaan. Ya toh, kebudayaan, adab itu kebudayaan. Fakultas kebudayaan. Kuliatul adab. Oke, itu aja dulu. Ya. Nah, ya, jadi nanti saya akan bicara kapan ya? Kemarin di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu saya bicara tentang nilainya inklusif dan eksklusivitas. Inklusivitas dan eksklusivitas gitu. Saya ingin menyampaikan saja beberapa hal. Kalau tadi akhlakul karimah itu berarti cara berpikir inklusif, menghargai orang lain, membuka ruang pada orang lain, tidak menyatakan dirinya sebagai kebenaran satu-satunya dan yang lain salah misalnya. Jadi menerima
pandangan orang lain, toleran misalnya. Itu adalah cara berpikir inklusif, berakhlak. Itu antara lain adalah seperti itu. Jadi kalau saya biasanya, saya menulis buku yang terakhir ya, bukan terakhir, buku yang baru diterbitkan itu adalah fikih toleransi dan moderatisme. Fikih toleransi dan moderatisme. Nah, gitu. Di situ ada kategori-kategorisasi. Bagaimana sih toleransi itu? Iya, betul. Samaha. Apa sih samaha itu, toleransi itu? Ini salah satu dari cara berpikir kemanusiaan universal itu. Kemanusiaan universal itu, al-akhlakul karimah itu harus bersifat inklusif. Salah satunya bentuk inklusif adalah toleran terhadap yang lain. Toleransi. Toleran itu mengandung dua bentuk. Satu adalah memberi ruang kepada yang lain untuk eksis di samping kita. Oke, Satu. Itu namanya toleransi pasif. Oh, memberikan ruang itu pasif itu ya? Pasif. Levelnya masih pasif, iya. Masih pasif. Memberikan ruang kepada yang lain. Bahasa yang lain itu tanda petik itu ya tidak seagama dengan kita lah kira-kira. Itu the other, liar. Memberikan ruang kepada liar untuk eksis bersama kita. Ya, hidup bersama kita. Ada lagi nantinya adalah toleransi aktif. Toleransi aktif adalah menyambut liar untuk bersama kita. Oh, gitu ya. Jadi, ayo bareng-bareng ke sana. Ayo kita ke sana bareng. Ayo kita kerja sama bareng. Saling mengunjungi terus dan sebagainya. Jadi itu antara lain adalah makna dari toleransi. Itu ada toleransi pasif, ada toleransi aktif, dan keduanya bagian dari al-akhlakul karimah, inklusivitas. Cuma tingkatannya yang berbeda. Saya kira begitu kalau disebut. Nanti ada lagi yang paling hebat ini, menurut saya. Apa yang kita sebut sebagai the golden rule. The golden rule. Golden rule, ya. Bagian dari al-akhlakul karimah itu, the golden rule. Amilin nasa bima tuhibbu an yu'amiluka. Iya, itu dia. Wala tu'amilin nasa bima la tuhibbu an yu'amiluka. Perlakukan orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan. Biasanya saya dan jangan perlakukan orang lain dengan cara-cara yang kamu sendiri tidak ingin orang lain memperlakukannya kepadamu dengan cara-cara itu. Nah, kalau para satri saya ngomongnya gampangan aja. Kalau kamu aku beri senyum, senang nggak? Iya. Senang. Oh, ya sudah. Ya, berilah senyum kalau orang lain. Karena kamu sendiri juga senang kalau diberi. Gitu. Ya. Tapi kalau aku pelototin, senang nggak? Ya enggak. Maka jangan pelototin orang lain. Ya, artinya kalau orang berpedoman penuh pada prinsip ini, golden rule ini, mestinya kita damai-damai ini semuanya. Iya, sama. Nah, ini sebetulnya ya, Pak Razi, diinspirasi oleh sebuah ayat Al-Quran sebetulnya. Iya. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, nanti saya ingin menerjemahkannya sendiri ya. Jangan menerjemahkan hanya dari Kementerian Agama aja ya. Susah nanti, kadang-kadang susah dipahami lah. Oke. Jadi
Wahai manusia, coba lihat, Masya Allah. Inna khalaqnakum, aku menciptakan kalian. Mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku menjadikan ja'ala itu, menjadikan itu adalah dari ada menjadi ada yang lain. Oke, bukan dari yang kosong. Oke, ya. Oke, ja'ala itu loh. Wa ja'alnakum syu'uban berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, agar lita'arafu. Kalian atau kita seringkali memaknainya, menerjemahkannya saling mengenal. Kalau saya lebih jauh daripada saling mengenal. Kalau saling mengenal biasanya tahu namanya, bapaknya siapa, tanggal lahirnya siapa, kapan, daerahnya mana. Begitu biasanya saling mengenal. Namanya siapa? Dari mana? Umurnya berapa? Dari mana? Anaknya siapa? Tidak itu. Sebenarnya tidak itu. Ta'arufu itu, para level yang lebih tinggi lagi, saling memahami. Dan sesudah saling memahami adalah saling arif. Gitu. Ya. Bahasanya musyarakah bainas naid. Musyarakah, saling. Iya, ya. Kesalingan ya. Iya, inna akramakum, terhormat di antara kalian di hadapan Allah adalah atqakum. Siapa yang di antara yang paling mampu mengendalikan diri. Oh, aku mengendalikan diri. Iya. Baik. Orang Takwa itu pengendalian diri. Iya, selama ini kan secara letterlek diartikan sebagai orang yang paling bertakwa. Tapi takwa itu apa kan? Iya. Ada lagi. Iya. Betul. Jadi sama dengan Quran puasa ini, gitu. Gitu, supaya tujuannya takwa gitu. Gitu. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alakum tattaqun. Supaya kalian mampu mengendalikan diri. Itu dari hasrat-hasrat yang merusak diri, yang merusak tatanan dan sebagainya. Oke deh, itu tafsir saya ya. Izin, ini saya membacakan pertanyaan yang lain. Jadi tafsirnya tadi saya kira menarik, sebuah semacam adab kita bergaul dengan masyarakat yang disandarkan pada inspirasinya dari surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Ini menarik dan ditafsirkan secara enak gini ya, jadi lebih lentur jadinya. Nah berikutnya Buya Hussein, ini ada pertanyaan dari Bu Niken Rahmat. Izin bertanya, untuk mendalami ilmu fikih, apakah kita harus mempelajari ilmu tasawuf secara hakiki lebih dulu atau bagaimana? Saya kira itu melompat ya. Oke. Jangan melompat. Itu banyak sekali kita melihat kecenderungan baru. Ya. Melompat. Jadi tidak memahami apa makna esensial dari sebuah pernyataan. Bahkan menjadi radikal nantinya. Jadi munculnya radikalisme atau terorisme, eksklusivisme gitu loh. Dalam bahasa kita adalah eksklusif. Kebenaran hanya pada dirinya sendiri, yang lain salah. Pemahaman sangat tekstual. Pemahamannya sangat tekstual. Dan saya bilang, ini sih mohon maaf aja ya, saya ngomong sama santri aja, jangan sering-sering ikut hadir di dalam ceramah-ceramah yang sifatnya indoktrinatif. Karena saya bilang ceramah-ceramah indoktrinatif itu akan mengarahkan bahwa orang hanya tahu satu pendapat. Manakala orang hanya tahu satu pendapat yang menurut dirinya benar, maka dia akan menyalahkan selain satu itu. Ya, betul. Gitu. Jadi itu melompat belajar di situ itu namanya. Harusnya sih mendalami, panjang sekali. Gitu ya. Begitu deh. Betul. Setidaknya kita perlu memahami dulu bahwa tujuan penciptaan manusia
manusia itu ya tadi menyembah Allah dan dia berbuat baik pada sesama. Jadi mulai dari situ mungkin Pak Kiai. Jadi selebihnya kalau mau mendalami mungkin yang lain ya ininya. Gini, saya mempunyai teori ya, teori atau metodologi untuk memahami sampai pada puncak itu tadi. Ya. Itu idealitasnya seperti itu. Manusia akan bicara seperti itu. Tadi disampaikan itu. Betul. Tapi bagaimana menempuh jalan itu? Soalnya. Itu dia. Oke. Dan itu sumber kita sepakat bagi kaum muslimin adalah teks Al-Quran. Hadis Nabi misalnya. Nah, maka saya bilang begini. Di dalam Al-Quran itu ada dua jenis teks. Ada teks partikular, ada teks universal. Gitu ya. Teks partikular itu adalah teks yang hadir untuk menjawab kasus per kasus. Kalau saya kan ahli gender ya, dianggap dipandang begitulah. Laki-laki dan perempuan itu setara apa tidak? Ada orang mengatakan setara. Tapi bagaimana ayat Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Laki-laki adalah pemimpin dari kaum perempuan. Tuh, jadinya kok diskriminatif. Gimana? Tuh. Klaim Islam itu hebat, memang benar. Klaim Islam itu menyatakan kesetaraan, benar. Tetapi fakta di dalam teks, hukumnya bagaimana juga? Iya, betul. Kalau saya kan sangat liberal ya, misalnya gini. Ibaratnya tuh gini. Perempuan itu bisa tidak jadi imam sholat yang makmumnya laki-laki. Betul. Nah, ini dia. Wah, kalian mengatakan tidak boleh. Berarti gimana? Iya. Oke, tapi nanti menimbulkan kontroversi hebat. Terjadi takfir nantinya. Aduh, berat nih. Padahal saya ingin Oke, kalau begitu begini. Ya. Saya membuat satu metodologi ya. Jika Anda membaca sebuah teks, jika Anda membaca sebuah pernyataan sebuah teks, Ya. maka Anda jangan berhenti kepada pernyataan teks itu. Oke. Tekstualitas itu. Tapi bertanyalah mengapa pernyataannya begitu. Ya. Logikanya. Itu perhatian ya. kedua. Ya. Dan setelah itu, untuk apa pernyataannya begitu? Jadi, kalau Anda ingin belajar, tadi itu tanyanya ya, jangan tidak boleh lompat, tapi harus melalui sebuah proses pemahaman atas teks itu. Karena kalau tidak, akan terjadi kontradiksi-kontradiksi. Gitu. Buktinya dalam kaum muslimin sendiri kan musuh-musuhannya gimana? Dengan menggunakan teks semua. Iya, memahami satu teks itu secara literal, tidak Iya. bagaimana atau kenapa gitu ya. Iya, bagaimana? Waqatilul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik itu. Perangi. Betul. Orang puasa, buka puasa di obrak-abrik. Nah, itu dia. Ini kasus saja, kasus baru ya. Kenapa? Itu namanya orang yang tidak paham terhadap makna buat teks itu, gitu ya. Nah, kalau gitu, jadi karena sering menganggap, Bu ya, ini kan termasuk pertanyaan yang berikutnya. Ya. Sering orang menganggap menegakkan kebenaran. Ya. Jadi ada orang tidak berpuasa ditegur, cuma caranya dengan cara seperti itu bagaimana pemahaman seperti itu, Bu ya? Nah, begini, saya sebetulnya ingin menjawab dengan sebuah ayat Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Itu. Ajaklah mereka manusia ke jalan Tuhan bil hikmah,
dengan bijaksana. Betul. Bijaksana adalah tadi arif dengan ilmu pengetahuan. Itu. Hikmah itu puncak ilmu pengetahuan adalah tadi kalau saya lanjutkan, hakim itu sufi. Hakim itu adalah filosof. Itu. Dan itu diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Jadi satu cara kita mengajak untuk taat kepada Allah dan sebagainya itu ya dengan bijaksana, dengan ilmu pengetahuan. Satu. Allah mengatakan lagi, wal mau'izatil hasanah. Nasihat yang baik. Yang baik ya. Itu. Sebaiknya begini. Nanti ini ada pahalanya, ada apa namanya itu, ada kemanfaatannya untuk kesehatan kamu, untuk begini, seterusnya. Jangan disalah-salahkan dulu orang. Yang ketiga adalah dengan diskusi, dialog. Itu, Masya Allah, saya kagum sekali Nabi menyampaikan kata-kata Tuhan bagaimana mengajak kepada tauhidullah itu dengan cara-cara yang sangat indah sekali. Betul. Satu, ya, caranya. Yang kedua, cara itu disampaikan oleh Nabi. Hadis. Man ro'a minkum mungkaron. Fal yughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi. Tuh, gitu ya. Hadis sahih sekali nih. Saya mencoba menerjemahkan dan menafsirkan hadis ini. Siapapun atau barang siapa yang melihat kemungkaran, keburukan, kejahatan, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Nah, kata tangan ini jangan sampai salah terjemahan nih. Oh, karena membaca terjemahan masalahnya. Betul. Itu dalam pengertian suci gitu ya. Fikih. Oh, gitu. Dengan pedang. Padahal Al-Quran tidak begitu. Tangan Tuhan apa? Oh, gitu. Dengan kekuasaan. Oke. Kekuasaan itu apa? Nah, sistem kekuasaan kita sekarang itu adalah undang-undang. Gitu. Jadi hendaklah kalau kalian melihat kemungkaran, kesalahan, pelanggaran hukum dan sebagainya lah ya yang sudah disepakati, maka lakukanlah perubahan atasnya melalui undang-undang. Oh, gitu. Oke. Jadi itu kekuasaan itu sekarang dalam konteks negara demokrasi, maka tidak bisa sewenang-wenang seenaknya sendiri. Termasuk mayoritas, tidak bisa. Kekuasaan mayoritas tidak bisa. Tapi harus dilakukan berdasarkan musyawarah undang-undang. Itu undang-undang yang tentu saja adalah berdasarkan dialog pendapat dan mencari-cari cara yang terbaik menyelesaikan persoalan. Kalau tidak lagi bisa, fabilisani. Fabilisani. Ya berdiskusi. Berdialog. Diajak begitu. Kenapa sih kamu begini? Oh, begitu. Seharusnya begitu. Jangan ada kekuasaan atas nama apapun. Seenaknya bertindak seenaknya sendiri terhadap orang lain. Bagaimana kalau kamu diperlakukan begitu oleh orang lain yang mayoritas terhadap kamu yang minoritas? Bagaimana? Saya bilang, saya pernah di Leiden 40 hari. Cari masjid susah betul. Mau jalan, Masya Allah. Nggak dibangun-bangun. Kalau dibangun nggak boleh. So, Anda memprotes pendirian itu. Begitu. Karena Anda merasa mayoritas. Silakan Anda berkuasa. Saya tidak bisa. Dalam tasawuf, amal itu tidak boleh begitu.
Oke. Nah, kalau tidak bisa lagi ya tadi dialog, diskusi, dialog. Dan kalau tidak mampu lagi, jangan ladeni, jangan layani. Gitu. Sudah. Jangan, quote saya nih, jangan melayani orang yang sedang marah. Karena kau tak akan menemukan kebenaran terhadap mereka yang marah itu, emosional itu. Semua dikuasai bukan oleh akal intelektualnya, tapi emosi. Begitu. Jadi begitulah. Apa tadi tanyanya? Aduh, lupa. Ya. Jadi Iya. Tadi contohnya. pertanyaannya persis mendapat saya kira sudah terjawab pertanyaannya karena Ya. menyoal soal orang yang gemar menghakimi orang lain karena tadi tidak berpuasa, tutup warung dan lain sebagainya. Ya. Artinya yang disampaikan sama Buya Husein tadi teman-teman sekalian, bagaimana kita berakhlak seperti akhlak Nabi. Kemudian tidak di pengertian palighair biyadihi itu bukan dengan tangan yang keras, pedang dan lain sebagainya, kekerasan gitu, tapi dengan kekuasaan, dengan kebijaksanaan. Kalau tidak bisa dengan berdiskusi dan kemudian dengan hati kamu. Jadi kira-kira itu. Terakhir mungkin Buya Husein, ini ada satu pertanyaan. Saya kira ini saya harus pilih karena banyak sekali pertanyaannya. Jadi, makasih ya. Apakah fikih bisa membawa akhlak dengan yang sesuai pada ajaran agama? Sebetulnya semua para pemikir dalam bahasa fikih adalah mujtahid. Itu memutuskan keputusan pendapatnya untuk kebaikan. Jadi karena tadi saya bilang, karena bahwa ada perbedaan itu benar karena masing-masing berada di dalam ruang kebudayaan waktu yang berbeda-beda. Sehingga jawabannya berbeda-beda. Tetapi saya yakin semua keputusan menurut dirinya adalah baik, sesuai dengan cita-cita agama. Kita saja yang berbeda. Contoh nih ya, sekarang barusan saja 2 orang berkonsultasi ingin menulis tentang tesis dan disertasi mengenai ini yang paling radikal nih, yang paling progresif nih. Perempuan bisa tidak menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Menurut Kiai Husein katanya. Ada, iya. Ini besok baru bisa bilang, nggak bisa sekarang. Lagi acara dulu, besok aja ketemu sini. Kemarin dari Jogja datang untuk bicara. Ini hukumnya nanti. Katanya dari itu. Jadi sebetulnya saya bilang ada pandangan-pandangan yang tidak membolehkan karena tidak maslahat bagi dia dalam komunitas waktu itu di situ. Oke? Tetapi ada satu pendapat yaitu Imam Abu Hanifah itu mengatakan boleh apabila dia sudah dewasa dan mandiri. Itu. Karena dia memutuskan bahwa itu yang paling baik dalam konteksnya sendiri. Maslahat. Jadi masing-masing sebetulnya keputusan itu mengarah kepada kemaslahatan tadi seperti saya katakan dari cara syariat itu tadi, poin-poin besar untuk dijadikan dasar untuk merumuskan fikih itu begitu. Jadi yang menjadi masalah adalah taklid buta itu satu-satunya kebenaran itu masalahnya, sehingga yang lain salah. Tidak sama sekali. Jadi begitu deh. Jadi intinya fikih sendiri dihasilkan oleh orang-orang pintar yang ingin menegakkan kemaslahatan pada ruang dan waktunya sendiri-sendiri. Oke. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Kiai Husein Muhammad atas pencerahan pada sore hari ini. Saya kira banyak sekali yang gagasan-gagasan berseliweran yang sampai pada kita teman-teman sekalian. Kita beruntung sore ini mendapatkan semacam
pencerahan yang begitu banyak. Nah, Amin. tadi sudah disampaikan mengenai fikih dan tasawuf sebagai dua jalan beragama yang berbeda. Ini sebetulnya dua-duanya memberikan maslahat, karena fikih tentu saja dihasilkan oleh para mujtahid yang dalam pikirannya sejak awal memang untuk kemaslahatan publik. Begitu juga dengan tasawuf. Yang menjadi problem adalah kita yang tidak memahami dengan baik dan kita taklid buta, menganggap apa yang kita pahami itu sebagai satu kebenaran yang sungguh-sungguh dan orang lain yang tidak sejalan dengan kita itu keliru. Nah, kira-kira itulah yang kadang menjadi masalah besar dalam masyarakat kita sehari-hari. Sebetulnya para mujtahid, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan lain sebagainya, imam-imam lain itu, yang mereka dipikirkan adalah menyandarkan seluruhnya pada Quran dan Sunnah dan untuk kemaslahatan publik, hukum-hukum yang diulurkan. Nah, kita yang terbatas ini memahami itu secara terbatas, dan itu yang menjadi sumber konflik kita. Begitu teman-teman sekalian. Pak Kiai Husain Muhammad, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah jam 5, jadi saya kira kita harus sudahi. Maaf deh kalau salah-salah ya. Iya, terima kasih banyak.